Jadi hari ini aku harusnya libur. Tapi tadi bos nelpon minta ditemenin buat nyari rumah. Dia ada rencana mau beli rumah baru, lalu pindah ke sana. Ini bos yang sama dengan yang aku ceritain di beberapa seberkas santai sebelumnya. Sama di short juga. Kasih nama dia Tommy lah. Jadi sebut aja bos Tommy gitu. Jadi si bos Tommy ini tiba-tiba pagi-pagi nelpon. Katanya lagi kosong nggak? Ada rencana nggak hari ini? Aku bilang mau santai aja di rumah sih, soalnya kan seminggu terakhir ini cukup melelahkan ya. Terus dia bilang temenin dia lah, dia udah lagi jalan ke rumahku. Maksudnya udah bawa mobil ke rumah lah, temenin dia buat nyari rumah baru. Aku bilang kenapa? Nantilah dia cerita. Istrinya aja udah pergi ke luar negeri semalam. Aku pikir apa hubungannya gitu, tapi ya udahlah. Akhirnya aku naik mobil nggak lama dia datang, bawa supir lah. Jadi aku ikut sama dia. Terus dia bilang mau ke nggak usah disebut deh. Ya intinya mau lihat satu perumahan lah, dan cukup jauh karena harus keluar kota. Aku bilang sama dia kalau nanti beli yang di sini kan di luar kota gitu, gimana dia dia pulang perginya kalau tiap hari ngantor. Dia bilang mau rumahnya itu untuk Sabtu Minggu aja. Jadi nanti Senin sampai Jumat dia paling di hotel dekat kantor gitu. Ya orang kaya gitu mah bebas ya. Jadi kan mau ke lokasi untuk ngeliat rumahnya jauh banget. Sekitar tadi berapa ya? Dari rumahku kayaknya hampir 2 jam deh untuk ke lokasinya aja gitu. Dan itu pun nggak terlalu macet sih, dan banyak lewat jalan tol ya. Nah pas di jalan kan sambil ngobrol-ngobrol, ada soal kerjaan, ada soal ini juga sih, beberapa hal lah. Tapi ada satu yang dia bahas. Dia bilang sama aku gini, kan lu dulu susah banget ya. Iya, aku bilang sekarang masih susah juga sih gitu. Ya tapi kata dia kan gak sesusah banyak orang gitu. Jadi dia ngebaca satu artikel, tapi dia gak gitu paham maksudnya. Jadi yang dia baca itu namanya Duck Syndrome, sindrom bebek gitu. Jadi dia nanya, ini maksudnya apa ya? Katanya banyak orang middle class itu mengalami ini. Dia coba baca, masih nggak paham-paham. Aku bilang Duck Syndrome ini maksudnya, kita bayangin kita lagi lihat bebek di berenang gitu. Kan bebek kalau berenang kan di atas air kelihatannya nyantai aja, kayak ngalir gitu aja ya. Pokoknya tenang. Tapi di bawah kakinya tuh nendang terus supaya dia tetap mengapung. Jadi walaupun dia kelihatan relax gitu, sebenarnya tuh dia benar-benar berusaha keras untuk mengapung di atas air. Jadi sindrom bebek ini itu menjangkit memang banyak sekali orang di Indonesia. Jadi aku bilang sederhananya, kelihatannya ini orang baik-baik aja, hidupnya nggak ada beban gimana-gimana gitu lah. Tapi sebenarnya ada banyak kredit, ada banyak tanggungan, gaji sekedar lewat. Makanya kan kemarin aku bilang yang masalah UMR itu kan cukup untuk satu orang. Dan banyak yang mikir UMR itu ya maksimal, batas atas. Enggak, UMR itu minimal sebenarnya. Tapi kan masalahnya di Indonesia tuh semuanya minimal. Naik gaji kalau UMR-nya naik gitu. Sebenarnya kan nggak gitu. Nah, kalau misalnya naik gaji hanya berdasarkan pas UMR naik, itu nggak naik gaji namanya. Itu tetap sebenarnya, karena kan ada inflasi segala macam. Nah inilah yang bikin banyak banget orang di Indonesia itu kena sindrom bebek ini, Duck Syndrome ini. Aku jelasin lah sama bos Tommy. Jadi kalau bahasa sederhananya itu tuh sebenarnya tuh masyarakat rentan miskin. Jadi misalnya dia tuh orang-orang kelas menengah yang sebenarnya kalau terjadi sesuatu yang di luar dugaan, tiba-tiba butuh biaya yang tidak terduga gitu ya, dia bisa jatuh miskin. Dan di Indonesia ini banyak banget gitu, orang kayak gitu. Aku bilang sama dia, aku termasuk salah satunya. Kalau tiba-tiba aku sakit kritis gitu, ya kalau nggak ada asuransi mati, aku bilang gitu. Ya kan ada, ya masalahnya kan belum tentu cukup, dia bilang. Aku bilang sama dia gitu. Jadi aku jelasin lah soal ini gitu. Lalu
Akhirnya aku alihin pertanyaannya, karena dia susah relate juga. Nih orang tuh dari lahir kaya raya gitu, nggak pernah namanya kekurangan materi itu nggak pernah. Percuma ngomong panjang lebar gitu. Jadi aku bahas yang lain lah. Kenapa tiba-tiba mau beli rumah? Perasaan rumah yang sekarang dia tempatin itu belum ada 2 tahun deh, seingatku ya. Terus dia bilang, tiba-tiba dia kan punya anak perempuan. Anak perempuannya kemarin tuh naik gunung sama teman-teman perempuan yang lain. Sebenarnya ada nggak dia kasih, tapi karena ya ada pengamanan itu sampai bawa bodyguard tuh naik gunung tuh dikawal sama tim gitu. Aku sampai bingung, dia sampai sempat pikir apa gunungnya bisa disewa ya. Bilang, gimana nyewa gunung gitu? Kalau satu gunung kayak gitu nggak bisa kayaknya wisata gitu. Nggak tahu deh, aku bilang. Dia sempet mau nyuruh aku ngurus tuh sewa gunung tuh buat anak perempuannya daki. Gue bilang kayak nggak tahu sih bisa nggak ya, coba tanya yang lain lah, gue bilang. Tapi akhirnya anaknya pergi sama beberapa temannya, anak perempuannya yang paling gede ini. Nah setelah anaknya pulang dari gunung ini, mulai ada kejadian-kejadian aneh di rumahnya, katanya gitu. Jadi mulai ada gangguan-gangguan lah. Salah satu yang dia alamin sendiri itu, dia baru pulang terus ngelihat istrinya lagi di dapur. Tumben-tumben istrinya di dapur, biasanya kan istrinya nggak mau masak segala macem. Terus dia ngajak ngobrol, istrinya diem aja. Tiba-tiba ada suara dari lantai atas, istrinya teriak, "Lu ngomong sama siapa?" gitu. Terus pas dia noleh ke tangga, dia noleh lagi ke dapur, udah nggak ada. Jadi itu istrinya atau bukan gitu. Cuma mungkin dia pikir waktu itu dia kecapean kali, karena ya memang seminggu terakhir tuh memang melelahkan lah. Terus selang 1-2 hari kata dia, pas dia lagi di toilet tuh tiba-tiba kayak kepalanya diteken gitu. Jadi ada yang genggam kepalanya, neken. Terus dari ujung matanya dia kayak ngelihat jari merayap naik gitu. Dia merasa dia pas lagi gitu tuh diam aja. Tapi tiba-tiba pintu kamar mandinya digedor. Kata istrinya, waktu itu kan dia kayak ngerasa diam apa kan. Tapi kata istrinya tuh di dalam WC ada suara teriakan keras. Suaranya dia. Jadi kalaupun dia teriak, dia nggak sadar. Lalu awalnya dia nggak tahu ini karena anaknya. Jadi akhirnya dia coba undang inilah pemuka agamanya dia lah. Tidak efektif. Malah gangguannya makin ekstrim. Dan penjelasan dari pemuka agama dia, mungkin hantu yang menghantui rumah ini sekarang itu agamanya bukan agama itu. Jadi nggak mempan. Jadi aku pikir baru kali ini aku dengar sih ya, tapi masuk akal. Mungkin hantu agama tertentu hanya takut sama agama tertentu gitu. Lalu dicarilah orang pintar lah, biasa kan kalau Indonesia orang pintar gitu. Dicari kenalan yang katanya udah biasa nanganin artis, dipanggil lah ke rumah. Nah terus yang bikin si orang pintar ini kelihatan bonafit gitu ya, kelihatan bisa dipercaya karena dia tahu, oh anak bapak ini barusan naik gunung ini ya. Pada saat di atas tuh ada kejadian kayak gini ya katanya. Terus anak perempuannya bingung kok tahu, cuman katanya nggak usah dipeduliin gini-gini. Jadi katanya ada yang ngikut. Terus dia terus pas bosku dengar makhluk yang ngikut ini, dia bingung katanya. Dia cerita sama aku gitu, kayak, ya Nara kamu dengar aja sendiri lah. Masa si orang pintar ini bilang itu kuntilanak tapi laki-laki katanya. Aku bilang memang ada, namanya kuntil biang, gue bilang. Jadi kalau kuntilanak tuh nggak semuanya perempuan, ada yang laki-laki, kuntil biang, cuma nggak terkenal karena nggak pernah dijadiin film kayaknya. Nggak tahu deh ada atau enggak ya. Tapi itu tuh bukan sesuatu yang aneh gitu. Dia nanya kok aku tahu ada yang begituan. Ya kan aku gede di Kalimantan Barat bos, gue bilang gitu. Aku yang begini-begini mah banyak gitu. Ya dia bilang kayak, ini orang mempermainkan saya atau gimana, masa kuntilanak laki-laki kata dia. Cuman si orang pintarnya bilang kuntilanak laki-laki ini, kuntil biang ini minta dinikahkan sama anak dia.
anaknya nangis, nggak mau gitu. Jadi nggak ada cara lain. Kata si orang pintarnya gitu, soalnya ini tuh penunggu gunungnya. Gue pikir penunggu gunung biasanya mah makhluk-makhluk spiritual gitu, kayak harimau putih apa. Sejak kapan kuntil biang jadi penunggu gunung, gue pikir. Terus gue bilang juga sama dia gitu. Nah itu pokoknya sih nggak tahu, kata bos Tommy ya. Aku nggak tahu Nara. Yang penting anakku nggak mau katanya. Ya aku juga nggak rela anak gadisku nikah sama ini kuntilanak laki-laki ini, kata dia gitu. Jadi solusinya ada dua katanya, kalau nggak mau dinikahin ya pindah rumah. Jadi hari itu juga semalam itu istri dan anak-anaknya milih untuk kabur ke luar negeri. Sedangkan dia cari rumah dulu lah, dan katanya karena takut diikutin ya udah carinya di luar kota. Terus gue bilang sama dia, si bos Tommy, bos, gue bilang, dia aja bisa ngikut dari gunung ke rumah lu pindah ke luar kota pun. Jadi kalau dia mau ikut aja itu, gue bilang. Kalau dari gunung bisa sampai ke kota kita ini, gue bilang, apa susahnya dia ngikutin lu ke ini gitu, ke tempat ini gitu, yang tempat lu baru mau beli ini. Kan nggak ada bedanya, gue bilang. Iya, apa bedanya coba? Kalau mau ikut mah ikut aja gitu. Nah, terus dia nanya, aku kan tahu tuh namanya kuntil biang. Tahu nggak caranya untuk diusir gitu? Bilang kalau di tempatku itu, tempat aku gede, kuntil biang itu bisa diusir dengan beberapa cara. Kayak ya umumnya lah, tergantung kekuatannya, aku bilang. Ada yang pakai kayak darah ayam cemani gitu. Ada yang pakai darah anjing, tergantung levelnya, aku bilang. Tapi kayaknya si anak bos ini, aku bilang si anak dia nggak, kok hampir nyebut nama aku. Si anak bos ini nggak diganggu langsung, ya karena dia masih gadis gitu. Maksudnya masih terjagalah keperawanannya. Karena kuntil biang tuh nggak bisa gangguin perempuan yang masih gadis gitu. Kepercayaan tempatku lah gitu. Jadi aku ceritalah sama dia yang aku pernah jadiin video juga, yang judulnya Pamali itulah, adalah di channel ini. Aku pernah juga nantangin aneh-aneh gitu. Ujung-ujungnya aku diikutin setan. Cuman aku kayaknya di video itu nggak cerita sampai selesai karena hujan deras. Tiba-tiba merinding aja. Aku takut setannya ngikut aku lagi gitu. Jadi nggak selesai aku cerita di situ. Kayak tiba-tiba pas lagi dicerita kok pas mulai nyinggung nih setan perempuan, kok tiba-tiba ada petir. Aduh, kayak. Jadi aku intinya ceritanya sama dia, aku pernah diikutin juga sama satu makhluk sampai hampir setahun gitu. Itu complicated banget, aku bilang sama dia. Tapi gara-gara itu tuh aku jadi tahu beberapa hal lah soal diusir-usir, ngusir-ngusir beginian. Gue bilang ya udah, kan bos Cina nih, gue bilang. Siram aja rumahnya pakai minyak babi. Kayaknya mah pergi itu kuntil biang gitu. Kalau dia penunggu gunung ya. Kan rumah gue luas katanya. Kata si bos Tommy ini, lu mau berapa puluh liter minyak babi disiram? Ya bilang kayak gak tahu sih, tapi pasti lebih murah dari ini deh, beli rumah baru deh, gue pikir. Kalaupun lu mau pakai 1 tangki gitu ya minyak babi gitu, kan nggak akan lebih mahal daripada beli rumah baru. Terus masa terus apa kata dia tadi? Oh, jadi ntar rumah gue bau minyak babi terus dong? Ya enggak, gue bilang, cuman sekali aja gitu. Terus ya kalau enggak nyari ini aja. Mungkin yang orang pintar yang biasa nanganin artis ini nggak sehebat yang dibilang juga. Kan banyak cara gitu loh. Kalau misalnya dari gaya-gaya yang bos Tommy cerita kan, gue bilang kayaknya orang ini keilmuannya kejawen, gue bilang. Coba aja cari yang kiai gitu. Atau carilah yang dari Banten gitu paling enggak gitu. Kayaknya mah bisa gitu. Nggak harus beli rumah, jauh lebih murah lah. Terus dia bilang dia mah selama ini nggak pernah percaya yang gitu-gitu tuh.
Kalau dewa apa dia percaya lah kata dia. Tapi kalau yang gini-gini tuh enggak gitu. Makanya pusing dia sekarang. Kok bisa kena gini? Ya aku bilang kalau hidup di Indonesia ya gitu. Antara kamu kena apa? Antara kamu mengalami sendiri atau punya kenalan yang mengalami itu. Terus ya udahlah, dia mikir kayak ya udahlah cari orang lagi lah, cari apa kayak pendapat kedua gitu ya. Soalnya mungkin kayaknya dia buru-buru juga, tapi dia sambil lihat lah, nggak apa-apa lah kata dia. Siapa tahu ada rumah yang cocok, investasi juga kata dia. Aku udah mati bangsat. Memang orang kaya nih, kalau udah uangnya kayak gini tuh enak banget gitu ngomongnya. Beli rumah kayak beli ini bakso. Nah, setelah kayak dia banyak merinding ngobrolin ini, dia ngalihin pembicaraan lah. Kan kemarin dia rada meeting gitu. Ada meeting, terus cerita-cerita. Nah, aku bilang lah soal dia duluan. Dia bilang, jadi di meeting itu tuh ada bilang kayak karyawan sekarang tuh rata-rata kurang termotivasi untuk kerja. Ini yang meeting bos-bos ya. Jadi kasarnya tuh dia bilang karyawan sekarang tuh kayaknya kebanyakan malas gitu. Sederhananya gitu. Terus aku bilang, itu tuh karena sifat dasar manusia itu tidak pengen mediocre, aku bilang gitu. Tidak ingin jadi rata-rata. Gak ada orang pengen kerja kantoran seumur hidupnya. Dulu mungkin ada ya orang yang bercita-cita aku pengen jadi karyawan kantor swasta gitu. Kalau PNS iya ya, cuman kan kalau kayaknya ya kalau PNS iya, tapi itu pun bukan karena kerjaannya, karena security-nya gitu, bahwa keamanan kerjanya, tanggungannya, kalau dia benar-benar jadi PNS tetap gitu ya, bukan honorer. Itu kan jaminannya lah gitu. Tapi kalau kerja di perusahaan besar segala macam pun, ya orang punya ambisi, nggak ada yang mau jadi mediocre. Terus dia nanya maksudnya mediocre gimana? Aku jelasin lah sama dia. Mediocre ya menjadi rata-rata, menjadi biasa aja gitu. Kan kebanyakan orang tuh merasa mereka mediocre, ada dua pilihan, berusaha keluar dari itu atau ya udah menerima. Nah, biasanya yang menerima itu ya hidupnya jadi kayak zombie. Dia udah nyerah, jalan hidup sekedar jalan hidup, tapi nggak pernah berhenti berpikir kalau dia itu adalah mediocre gitu. Gimana ya bilangnya ya, dia tiba-tiba ngomong kalau menurut pemikiran lu itu, katanya menurut definisi yang lu berikan berarti gue mediocre juga. Aku kayak kok bisa gitu bilang. Kan aku bilang sama dia, aku ngerasa aku mediocre walaupun banyak yang bilang tuh kerjaan aku udah enak, kerjaan aku udah apa. Terus kan aku bilang masalahnya di usia aku kan gak muda lagi, udah hampir 40. Pencapaian orang di usia yang sama dengan aku tuh banyak yang lebih baik gitu. Dengan definisi itu dia bilang dia mediocre juga. Aku bilang kayak, lu mediocre dari mana bos? Lu tuh lahir kaya, keluarga lu tuh asetnya T, bukan miliar. Lu tuh bukan miliarder, lu triliuner gitu. Terus dia bilang apa tau gak? Iya kan, tapi aku gak top 100 orang terkaya di Indonesia, kata dia. Itu nih orang beli rumah kayak jajan bakso, tapi ngerasa dia itu mediocre, rata-rata. Karena apa? Ya dia tidak masuk 100 besar orang terkaya di Indonesia. Mau ku katain saya masih makan gaji sama dia. Kalau suatu hari bos Tommy ini denger ya ini video, anjing lu bos. Mediocre kepalamu. Aduh, pikirnya lu asetnya udah triliun loh, mediocre gitu. Ya begitulah. Jadi ya akhirnya kami sampai ke sana, ke perumahan itu untuk milih-milih. Dan aku nggak tahu tuh, dia kan memang orangnya nggak pernah ya kayak BCA prioritas gitu lah ya, nasabah BCA prioritas itu dia nggak pernah pakai jam tangan yang mahal,
bahkan nggak pernah mau punya, padahal dari lahir kaya. Jadi dia pun kayak smartphone itu dia nggak pakai yang paling baru, kalau belum rusak belum ganti. Karena itu tidak ada urgensi untuk tampil kaya. Dia udah lari lahir kaya, nggak ada urgensi untuk kelihatan kaya. Itu udah jadi bagian dari dirinya gitu. Orang tahu dia kaya atau enggak dia nggak peduli gitu. Cuman tadi kan rumah-rumah di sana tuh mahal ya. Hampir kayaknya tadi yang paling murah berapa ya? Kayaknya yang paling murah tuh 3M-an gitu, 3,5 M. Itu pun kecil. Kayak tipe berapa tuh? 52 ya. Karena memang dia tuh tempatnya elit aja gitu. Kayak ada taman di dalam perumahan, kolam renang, gym, memang ada fasilitasnya gitu lah. Jadi pas kami datang buat lihat-lihat, aku nggak tahu tuh aku penyebabnya atau si bosnya yang kelihatan biasa aja gitu. Salesnya itu atau apa ya dibilang? Ya salesnya lah. Salesnya itu kayak males-malesan, nggak mau jelasin, nih orang mah paling lihat aja gitu-gitu ya. Si bosku tuh awalnya biasa aja, tapi lama-lama tersinggung. Terus dia bisik sama aku, apa aku beli seluruh satu line ini, kata dia. Aku bilang kalau kau kasih aku satu sih nggak apa-apa, kau belilah satu line ini, aku bilang gitu sama dia. Ngapain lo beli satu line, aku bilang. Satu baris gitu buat apa? Yang kayak dia, lu merasa tersinggung, lu ngasih dia komisi. Oh iya juga ya, berarti kalau aku beli dia dapat duit ya, nggak jadi belilah aku katanya. Tapi lihat dulu katanya. Dia lihat gitu kan. Yang memang bikin dia tersinggung tuh adalah ketika dia mau lihat rumah yang paling besar di situ. Jadi ada satu rumah memang gede sendiri, kayak di pusatnya gitulah, paling dekat sama fasilitasnya segala macem. Tadinya 22M. Pas dia bilang mau lihat dong yang itu, terus salesnya bilang, oh kuncinya nggak sama saya, dan itu udah dipesan orang juga, katanya gitu. Padahal sebenarnya kayak nggak mau kasih kami lihat aja, nggak mungkin lah orang ini beli 22M gitu kayaknya. Karena kan memang karena aku juga di bidang sales dan pemasaran ya, memang ada apa ya dibilang ya, kalau misalnya orang udah lama di penjualan rumah ya, properti, dia taunya gini, orang yang mau beli rumah biasanya tuh bawa keluarga, karena kan rumah itu bukan pilihan yang impulsif gitu. Rumah itu kan pilihan jangka panjang gitu, harus kredit, jadi nggak bisa keputusan satu orang lah. Jadi orang yang beli serius tuh biasanya, atau ada niat beli serius ya, itu biasanya bawa keluarga. Nah aku nih sama dia dua bapak-bapak gitu, kayak dua bapak-bapak gabut nggak jelas gitu. Makanya kayaknya si salesnya ini mah orang nggak ada kerjaan gitu. Dia lihatnya mungkin gitu kali. Nah pulang dari sana, jadi akhirnya kan nggak beli. Padahal dia sempat minat tuh rumah yang paling gede itu, tapi akhirnya nggak beli. Dia bilang udahlah nggak usah lah katanya. Untuk sementara anak apa libur dulu lah, dia bilang di luar negeri aja udah katanya, aku ke hotel aja. Oh ya udah, gue bilang. Terus dia suruh aku nemenin dia lah, pesan satu kamar gitu. Gue bilang enggak, gue bilang males. Gue bilang banyak kerjaan gue gitu, aku nggak ada waktu buat nemenin dia gitu, kalau tiap hari capek juga gitu. Sebenarnya mah posisi aku sama dia tuh jauh gitu, ada berapa tingkat ya, kayaknya 3-4 tingkat lagi lah sampai ke dia. Sebenarnya aku nggak direct dari dia, cuman dia sering ngajakin aku keluar tuh karena kami ngomongnya nyambung. Terus sebenarnya kan sebelum kerja sama dia aku kenalan sama dia dulu gitu. Jadi dulu tuh aku kerja di perusahaan lain, dia itu klien, kita kenal dekat gitu, sering ketemu lah, ngobrol-ngobrol. Jadi awalnya itu aku kerja di perusahaan lain, dianya bos di sini gitu kan. Terus tiba-tiba suatu hari aku bilang mungkin terakhir kali ketemu, aku mau pindah gitu. Terus dia nanya udah ada kerjaan di mana gitu. Belum sih, masih nyari gitu. Terus ditawar lah di sini dan udah beberapa tahun terakhir di sini. Nah jadi dari habis perumahan itu nih yang cerita terakhir sih, kami singgah makan. Jadi tadi jam berapa ya, udah agak sore lah, kayaknya jam 3-an. Jadi dia bilang di dekat sini ada buffet yang dia lihat dari YouTube. Jadi makan berapa tadi ya, 300 berapa per orang lah.
Terus gue bilang Buffett gitu mah rame kalau hari Minggu gini. Iya rame banget. Jadi pas kami datang tuh rame serame-ramenya gitu. Gue bilang yang ini aja, masih satu jalan di sana ada dimsum. Gue bilang kemarin terakhir aku bawa klien ke sana enak lah. Terus ya udah ke sana lah kami dan ternyata sepi. Nah jadi pas kami udah duduk, supir nggak mau makan, katanya nggak inilah di depan aja gitu, nggak selera dia makan dimsum begini. Jadi kami berdua aja masuk. Lalu duduk, pesan kan, udah pesan lah. Si bosnya asik, wah tahu nih lu tempat bagus nih dari fotonya banyak lah gitu, dari menunya kelihatan enak gitu. Bilang iya ini semua sama gambar lah, kemarin aku pesan semuanya datangnya sama gambar yang ada di menu gitu. Jadi dia pesan lumayan banyak. Aku bilang kayak ini lu pesan gini banyak habis bos, kan sama lu juga lah. Gue kira aku jadi nggak pesan lu yang mesenin gitu. Terus karena dia udah itu ya udahlah gitu. Nah jadi kan di sana tuh ada beberapa orang tuh, bukan cuma kami aja, tapi kami datang rada awal gitu. Tiba-tiba ada satu kelompok orang datang bawa kamera gitu, bawa kamera segala macam, satu set lah. Terus ini si bosku bilang, oh, itu kayaknya YouTuber deh katanya. Aku pernah lihat mukanya deh. Terus aku lihat gitu, nggak kenal aku. Kan food vlogger gitu banyak ya, tapi bukan Code Blue sih. Bukan Code Blue lah. Dia kayak review gitu. Jadi dia duduk udah heboh sendiri lah. Jadi cowok heboh sendiri, ngobrol-ngobrol asik gitu. Terus kamera dia udah setting meja. Terus dia ngobrol sama manajer dari tempat dimsum ini gitu. Dia duduk gini-gini kan. Singkat cerita ya, setelah kami kan sambil ngeliatin dia sambil nunggu makan. Tiba-tiba nih anak dapat menunya semua duluan. Padahal dia datang paling belakangan. Sampai satu meja full dia cobain. Kayaknya itu mau promosiin tempat itu gitu. Terus bosku nggak terima kan. Jadi kayak bos Tommy bilang, loh kita datang duluan kok. Ini anak yang dapat semua gitu. Yang lain datang lebih dulu dari dia juga nggak ada yang dapat. Terus aku bilang lah, mungkin dia tuh udah ada janji gitu. Jadi memang mau datang, udah janjian gitu kan. Sekarang kan review nggak bisa sembarangan ya. Jadi mungkin udah ada persiapan. Walaupun sebenarnya aku ragu karena dari ngepulnya asap itu semua itu baru dimasak. Kalau dari durasi masaknya kayaknya dia baru masuk baru mulai dimasak. Jadi memang dia diduluin. Cuma aku nggak mau bikin bos ini marah lah gitu. Tapi akhirnya menu kami nggak datang. Satu meja udah dapet, kami nggak ada. Terus aku notice beberapa menu yang di meja si YouTuber ini, menu yang tadi bosku pesen. Aku panggil lah waiternya, coba cek kami menunya mana gitu, pesanan kami mana. Terus waiternya ke kitchen, keluar, terus dibilang sama waiternya, udah out gitu, makanannya udah diantar. Terus ku tunjuk meja, kamu lihat nggak makanannya? Bosku udah merepet, udah mulai marah gitu. Oh kok gini katanya, buat keluar dari mana? Kamu tuduh saya makan lalu sembunyikan piringnya, kata dia gitu. Gue bilang santai bos, udah santai dulu. Jadi katanya udah keluar makanannya, udah di deliver gitu. Nggak ada, ini kan mejanya kosong, kamu lihat cuma ada minuman nih gitu. Konfirmasi lagi, ternyata bener, pesanan kami di skip. Semua pesanan kami diantar ke meja si YouTuber itu. Jadi pada saat itu kan nggak langsung makan tuh si YouTubernya, setelah disusun dulu, di foto-foto, direkam gitulah sama dia gitu, kayaknya untuk konten, untuk rapiin. Terus dikonsep sama dia makan yang mana dulu gitu kan. Jadi pas kami mau ya udahlah, nunggu yang baru lah. Sebenarnya bosku udah ngomel gitu, cuman udah tekan mau cari kemana lagi gitu, udahlah. Jadi pas kami lagi nunggu itu pesanan baru itu dibuat, tiba-tiba si YouTubernya bilang sama manajernya, di sini terlalu rame, bisa nggak kosongin dulu katanya, supaya dia lebih leluasa rekamnya, karena dia ada kayak atraksi gitu. Pikir kayak atraksi apa? Pantas aku nggak pernah lihat nih YouTuber, aku nggak tahu tuh ada YouTuber makan atraksi gitu.
Apa maksudnya gimmick kali ya, tapi aku nggak tahu tuh gimmicknya gimana, makan dimsum mau gimmick gimana sih gitu. Tapi akhirnya dia bilang sama manajernya biar lebih maksimal gini-gini. Oh ya udah. Terus si manajernya ngomong satu persatu sama ini sama pengunjung. Tolong berhenti makan, terus keluar, nggak usah bayar. Jadi usir halus lah, tapi kompensasinya ya udah nggak usah bayar. Masukku ya, gila sih lu demi satu youtuber ini, lu nyinggung orang banyak. Itu memang ada 5-6 meja sama mejaku tadi. Ini tempat makan nggak murah. Orang kalau makan di sini tuh nggak sembarang gitu. Nggak mikirin uang gimana lah. Aku aja kemarin makan di sini tuh karena rempet sama kantor gitu. Jadi kayak lu nyinggung orang-orang ini loh, bukan orang-orang kecil juga gitu. Masalahnya meja kami kosong. Meja kami kan kosong, belum makan gitu. Dan bener dia datang, dia bilang sama aku sama bos Tommy, nggak usah bayar. Gue bilang kayak, kesanan kami belum datang, kami belum makan gitu. Bosku udah marah banget, udah teriak dia, dan sampai dipanggil security. Jadi tempat itu ada security-nya, dipanggil security disuruh keluar. Jadi akhirnya si bosku bilang, pokoknya aku nanti mau tuntut tempat ini, aku bangkrutin katanya. Ya aku tahu dia bisa ngelakuin itu, cuman aku bilang kayak ya udahlah, masukku tuh nggak usah dilebih-lebihin lah bos, masalah udah banyak. Aku yang salah ngajak kamu ke sini, gue bilang gitu. Oh nggak salah kamu Nara, yang brengsek mereka gitu. Nanti saya unsubscribe itu youtuber katanya. Oke, si youtuber yang utama akar masalahnya lu unsubscribe gitu ya. Giliran ini rumah makan yang istilahnya cuman nggak tahu juga kali yang punya ini kan manajernya yang kayak gitu tadi. Mau lu bangkrutin gitu, mau lu tuntut gimana sih, aku nggak tahu lah, kayak dia mau apalah, terserah dia lah. Akhirnya kami tadi makan nasi padang, barulah jalan pulang. Terus aku ya udah pikiran cerita aja gitu. Aku nggak nyangka sih, maksudku di antara semua video yang aku udah bikin di channel ini, itu yang paling rame, paling banyak denger tuh ternyata rata-rata malah seberkas santai ini yang tanpa edit gitu. Tapi memang sedikit yang nonton sampai akhir ya. Jadi kayak dari 1000 penonton kemarin aku lihat cuma 10 orang yang nonton sampai habis. Terus juga yang kemarin sempat ramai ini yang aku bahas kripto ya. Sebenarnya kan bukan kriptonya yang dibahas ya, tapi temenku itu ketipu dalam arti dia pengen belajar kripto, ternyata di dalamnya tidak ada kripto. Lalu banyak banget yang komen marah-marah gitu. Cuman nggak aku kasih keluar komen-komen yang ngata-ngatain itu, kasar lah ya. Aku mikir kayak, kan aku nggak nyebut nama ya, aku nggak nyebut nama orang yang membuat temanku merasa tertipu ini, tapi banyak banget, oh lu ngatain dia nggak ini dong, lu ngatain ini. Maksudku gini loh, aku nggak nyebut nama, aku cuma nyebut skemanya, cara dia kasarnya jual mimpi lah. Dan lu langsung poin ke satu orang, berarti kan lu tahu sendiri memang itu ada masalah ya. Orang nggak nyebut nama, lu bisa nangkep itu nama gitu. Berarti kan lu mikir juga sama gitu. Tapi lu bela, ya udahlah gitu. Poinku tuh bukan masalah oh ini ditipu atau enggak. Kan udah aku bilang temanku tuh merasa tertipu karena gini-gini ku jelasin. Cuma kayaknya mungkin orang itu nggak dengar sampai selesai. Aku lihat kan memang yang dengar sampai penjelasan fullnya tuh cuman 20% lah. Jadi kayak banyak yang cuman denger kayaknya 5-7 menit terus langsung komen. Jadi 5-7 menit kan di YouTube bisa ngeliat tuh, itu tinggi banget. Terus pada komen kayaknya terus ditinggal, padahal penjelasan yang mereka cari itu ada di belakang gitu, ada di menit-menit belasan gitu. Jadi kalau ternyata orang-orang yang komplain kemarin dengar dan kayaknya nggak mungkin sampai ke menit ini, ya itu aja sih, kalian berlebihan sih. Maksudku tuh kayak, oh dia orang ini mengedukasi apa segala macamnya. Iya, aku nggak bilang dia nggak mengedukasi, kan konten dia juga ngambil dari orang gitu. Cuma diakuin itu otaknya sendiri gitu. Aku nggak masalahin dia tuh kontennya edukasi atau enggak gitu. Tapi ketika kamu bilang
ngajarin kelas cryptocurrency tapi di dalamnya cuma ngomongin Bitcoin, itu nggak tepat. Itu kayak kamu buka kelas investasi tapi pas orang masuk itu yang diajarin cuma beli emas. Investasi itu ada banyak gitu, cryptocurrency itu ada banyak. Ya udah, kalau kamu tuh bull market Bitcoin, ya udah bilang bull market Bitcoin. Intinya kan kamu ngajak orang beli Bitcoin sebanyak-banyaknya supaya Bitcoin naik terus. Udah gitu aja. Tapi kan nggak sesimpel itu. Aku malas juga berdebat sama orang yang bilang, oh dia gini-gini. Kalian sendiri tuh nggak sepenuhnya paham cryptocurrency gitu. Aku main cryptocurrency. Jadi kalau dibilang emang udah McLaren lu warna apa gitu ya, dibilang kayak aku nyebut lagi. Ya tapi ada yang komen gitu lah, udah punya McLaren belum? Kalau udah gimana? Ayo, kalau aku punya mobil sport gimana? Apa perlu ditunjukin? Kan nggak perlu gitu. Masalahnya tuh bukan aku punya mobil sport atau enggak. Aku jujur aja nggak punya. Tapi temen gue itu, dia punya Aston Martin. Temanku yang merasa tertipu itu punya Aston Martin. Dia 1 dari 4 orang di Indonesia yang punya. Apa dia nggak boleh ngerasa gitu? Jadi ya balik lagi sih, dengerin dulu sampai selesai. Jadi kalau videonya 27 menit ya dengerin 27 menit. Lu baru 5 menit udah lu komplain. Cuma kayaknya mereka nggak bakal denger sampai menit ini, makanya aku bilang sih. Ini kayaknya bakal jadi seberkas santai yang terpanjang nih. Nggak tahu bisa diekspor nggak nih. Soalnya kemarin yang 35 menit aja error mulu. Makasih ya udah mau dengerin aku cerita kayak gini. Kepikiran aja buat cerita jalan-jalan sama bos tadi daripada nggak jadi apa-apa gitu. Cuma aku penasaran sih tadi YouTuber itu siapa ya? Aku nggak pernah lihat dia di YouTube gitu, saking banyaknya YouTuber Indonesia ya. Cuman kalau misalnya ketemu ya suatu hari lagi sih aku bilangin sih, maksudnya nggak usah sampai ngusir orang lah, orang lagi makan kok diusir gitu. Tapi nggak tahu nih bosku beneran mau nuntut rumah makan nggak gara-gara diusir doang. Tapi nggak tahu deh. Wah, malah kemana-mana ya, aku bingung nih. Ini mau dibikin apa nanti judulnya? Apa mediocre gitu? Ya mungkin itu aja. Makasih ya udah mau dengerin sampai sejauh ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia.